Wajah tegang John Hurtman terlihat ketika menyaksikan undian Piala AFF 2026 yang diselenggarakan di Jakarta. Yang mana di sini Indonesia masuk dalam grup A, yang mana itu diisi oleh Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Indonesia. Lalu negara kelima yang akan tergabung dengan grup A akan melalui babak kualifikasi dulu antara Brunei dan Timur Leste. Siapa yang menang di antara dua negara tersebut akan melaju ke Piala AFF. Dan ini menjadi sebuah keberuntungan. Ketika John Hurtman mendapatkan sebuah hoki, sebuah keberuntungan yang tergabung dalam grup A, tidak bertemu Thailand, Malaysia, yang mana grup-grup nerakanya Piala AFF yang bisa dibilang, yang mana di sini juga Vietnam menantikan Indonesia menurunkan skuad terbaiknya di Piala AFF 2026 ini. Tapi John Hurtman mengeluarkan keputusan kalau Piala AFF 2026 ini akan menurunkan atau memanfaatkan skuad liga lokal kita. Yang mana di sini bukan hanya skuad liga lokal, pemain timnas Indonesia yang bermain di kawasan ASEAN ini akan dipanggil semua. Tetapi itu tidak kalah pentingnya, tidak kalah bagusnya dengan kualitas yang dimiliki pemain abroad lainnya. Contohnya di sini, timnas Indonesia akan terbagi dua tim kalau memang memanfaatkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal dengan taktik yang sama. Timnas Indonesia akan terbagi dua tim, yaitu sekarang kita lihat di tim pertama. Di tim pertama saja ada dengan formasi 3-4-2-1. Di sini kipernya ada Teja Pakualam. Lalu di 3 back di belakang ada Jordi Amat, Rizky Ridho, Sen Patinama. 4 di tengah yang terutama akan diisi oleh Tom Haye. Lalu kedua menemani Tom Haye ada Ricky Kambuaya. Di sektor kiri ada Yance Sayuri, di sektor kanan ada Sandy Walsh. Lalu dua menjadi attack midfielder ada Ezra Walian, Eleno Renders, dan strikernya Excel Runtukahu, yaitu striker Persija. Ini dari line up pertama. Bagaimana ketika line up kedua? Line up kedua timnas Indonesia ketika memanfaatkan pemain lokal dengan formasi andalannya John Hurtman, yaitu ada sama dengan formasi 3-4-2-1, di kipernya membedakan. Perbedaan Teja Pakualam yaitu dengan Arga Winata, Nadeo Arga Winata. Di sini dia ketika 1-1 menghadapi bola-bola tinggi, Nadeo ini lebih responsif, yaitu duel-duel udara dia lebih menang ketimbang Teja Pakualam. Ketika one by one, Nadeo memang lebih berpengalaman lah. Dia lebih berpengalaman juga bermain di ajang internasional. Karena apa? Di ajang internasional ini membutuhkan kiper yang posturnya tinggi, 180 ke atas lah. Sedangkan Teja Pakualam ini bisa dibilang posturnya oke, dari segi refleks dia bagus. Tapi ketika bola-bola atas, duel bola atas, dia selalu kalah. Dan ini yang sangat mengkhawatirkan. Makanya di formasi kedua ini, gue lebih memilih Nadeo Argawinata ketimbang Teja Pakualam. Dan sama, di 3 back belakang, yang mana di sini Rizky Ridho lebih ditempatkan di 3 back tengah. 3 back tengah ini Rizky Ridho ditempatkan di tengah, yaitu Sandy Walsh di center back kanan, Jordi Amat di center back kiri. Yang mana 4 gelandang memanfaatkan Tom Haye dan Mark Locke. Tetapi kalau gua rasa Mark Locke ini ketika nanti ada Joey Pelupesi ini bisa menggantikan posisi Mark Locke yang mana sudah underperform. Mark Locke ini sudah tidak layak untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Gua bukan meremehkan Mark Locke, tetapi faktanya seperti itu. Ketika di ajang internasional dibutuhkan kematangan, tidak salah-salah umpan. Mark Locke itu ketika di ajang internasional, ketika diberikan kesempatan oleh Patrick Kluivert, dia selalu melakukan kesalahan yang berakibat blunder untuk timnas Indonesia. Walaupun ini Piala AFF, tetapi John Hurtman ingin serius memenangkan trofi. Kalau dengan pemain-pemain seperti itu, ya tidak bisa. Lalu di bek kanan ada Asnawi Mangkualam yang bermain di Port FC Liga Thailand. Lalu di sayap kiri ada Sen Patinama bermain di Buriram United bersama Sandy Walsh. Ini sangat gua rasa Sen Patinama di sektor kiri untuk Piala AFF ini pilihan yang tepat. Pilihan tepat di formasi kedua. Kenapa? Karena Sen Patinama
Dia lagi on fire ketika bermain di Buriram United. Di musim ini, 2 musim terakhir di Buriram United, dia tidak tergantikan. Lalu, 2 di depan ada Beckham Putra, Eleno Renders, dan strikernya ada Ezra Walian. Tetapi, kita masih ketambahan squad, yaitu ada 2 pemain liga lokal kita, yaitu 2 seorang striker yang sangat lincah ketika membawa Persib juara back to back, yaitu Ciro Alves dan David da Silva. Ini suatu amunisi yang dibutuhkan untuk John Hartman ketika tidak bisa memanggil Ole Romeni, Ragnar Oratmangun, Milano Jonathans di ajang Piala AFF ini. Namun, ini menjadi amunisi cadangan. Ketika Beckham Putra memang lagi on fire di liga lokal, ini bisa dimanfaatkan. Tetapi, Beckham Putra memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Ketika pertahanan, ketika bertahan. Dari fase menyerang ke fase bertahan, Beckham Putra selalu telat menutup lawannya. Terlihat ketika melawan Maluku United. Di situ Beckham Putra telat menutup pergerakan dari Ciro Alves. Beberapa kali seperti itu, yang mana Beckham Putra ketika melakukan pertahanan dari body charge, body balance selalu kalah. Dan apakah bisa menutupi kekurangan dari Sen Patinama ketika Sen Patinama maju ke depan, lalu Beckham Putra switch possession dengan Sen Patinama? Ini yang sangat dikhawatirkan oleh formasi John Hartman. Dan gua rasa di sini lebih baik dipasang oleh Ricky Kambuaya, yang mana dia selalu menjadi ketika dipanggil timnas, dia lebih berperan sebagai attack midfielder yang lebih hidup. Dalam arti apa? Memberikan ruang-ruang kepada pemain lain dan melewati umpan 1-2. Kriteria dari Ricky Kambuaya ini lebih menusuk ke dalam, bukan melebar ke samping. Dan ketika bertahan juga Ricky Kambuaya bisa sebagai pivot, yang mana switch position dengan Tom Haye ini sangat bisa sekali. Ditambah lagi ada 2 gelandang, yaitu kalau Joe Pelopesi bergabung ke Persib sudah deal, karena informasinya 90% sudah deal ke Persib Bandung di putaran kedua. Dan ini menjadi angin segar untuk timnas Indonesia ketika berlaga di Piala AFF, yang mana walaupun itu di jeda internasional, tetapi klub-klub pasti sedang mengadakan pertandingan uji coba yang akan mengganggu keseimbangan tim. Ini bisa dimanfaatkan John Hartman memakai pemain-pemain lokal. Dilihat kualitasnya seperti apa, apakah ada pemain baru lagi untuk bergabung dengan timnas Indonesia senior, apakah bisa diambil dari pemain U23 seperti Ferrari yang sudah berpengalaman. Ini yang gua rasa patut diambil untuk bergabung dengan timnas Indonesia ketika di Piala AFF. Lalu Cahya Supriyadi juga bagus itu di PSM Yogyakarta, itu sangat bagus. Yang mana di sana Cahya Supriyadi ketika ditinggal sendirian, dia ketika one by one sama baiknya seperti Nadio Argawinata. Dari sektor kiper, sektor pemain back ini banyak, pemilihannya banyak, tetapi ketika di sektor penyerangan, apakah mengandalkan Ezra Walian saja cukup? Apakah memanggil Ramadan Sananda untuk bergabung itu cukup? Walaupun dia bermain di Liga Malaysia, tetapi dia jarang sekali untuk mencetak gol. Berbeda dengan Ezra Walian. Kolektivitas golnya lebih tinggi daripada Ramadan Sananta, yaitu Ezra Walian. Dan yang gue harapkan dengan dinaturalisasinya Ciro Alves dan David da Silva, ini menjadi angin segar untuk timnas Indonesia di Piala AFF. Yang mana di sini target pertama dari PSSI untuk John Hartman adalah membawa piala pertama kalinya untuk Indonesia di ajang AFF. Begitu juga dalam wawancara Rizky Ridho mengungkapkan seperti itu. Indonesia sudah 6 kali menjadi runner up, tetapi tidak pernah sekalipun untuk menjuarai piala AFF ini. Dan ini menjadi sebuah momentum bagus yang mana timnas Indonesia di liga lokal yang bermain di Persib Bandung mempunyai gelandang kreatif dengan visi yang sangat jelas, cara bermain yang sangat bagus, yaitu Tom Haye ditambah Eleno Renders, pemain yang versatile. Dia bisa bermain di posisi mana saja. Ketika ditempatkan selain back kiri, bermain sebagai gelandang, back kanan, sayap kanan, center back, striker, dia bermain sama bagus ya ketika diberi kesempatan oleh Bojan Honda. Ketika Bojan Honda mengistirahatkan pemain dari setiap lininya, contohnya saja di sayap kanan mengistirahatkan William Barros atau Berguino, di situ Eleno Renders
bisa memanfaatkan kesempatan itu, bermain sama bagus ya ketika dia bermain sebagai bek kiri. Begitupun juga ketika bermain sebagai gelandang tengah. Begitu juga sebagai bek kiri menggantikan posisinya Beckham Putra. Begitu juga bermain center back, tetapi sangat jarang sekali. Dia hanya switch position dengan Federico Barba atau Matricardi di Persib Bandung seperti itu. Ini yang harus dimanfaatkan oleh John Hartman dengan kualitas. Gua rasa kualitas timnas Indonesia pemain liga lokal kita sekarang sangat jauh signifikan. Apalagi ada Asnawi, Sandy Walsh, Sain Patinama, Jordi Amat dengan pengalamannya walaupun dia suka telat dalam berlari karena faktor umur, tetapi dari segi pengalaman itu bisa dimanfaatkan oleh John Hartman. Oke, jadi sekian aja itu pembahasan timnas Indonesia di Piala AFF. Hoki yang menghantui John Hartman di Piala AFF kali ini dalam undian kita masuk grup A itu sangat bagus sekali. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar mendapatkan info-info terbaru dari Progresi Football. Gua Iqbal dan ciao.